Halo guys, kembali lagi bersama saya Zubadi Usman. Nah, di hari ini saya tuh nggak membuat konten tentang game ya, tapi saya ini akan tunjukkan sesuatu hal menarik pada kalian. Bahwasanya untuk sekarang, sebenarnya sih kemarin ya, saya tuh ada menemukan suatu anomali. Apa sih itu anomali, Bang? Anomali itu kan sesuatu objek yang agak di luar nurul ya, di luar nalar kita. Dan saya ini alhamdulillah ya, saya ini baru saja membelikan sesuatu yang unik banget guys. Apa sih itu Bang kira-kira? Nggak ada, nggak ada yang menarik. Tapi bagi saya sih menarik guys. Nah, jadi kemarin-kemarin hari ya, bahkan 1 minggu yang lalu saya tuh sempat membaca berita tentang krisis keuangan ya, apalagi harga aset-aset meningkat drastis. Dan saya itu sempat berpikir, wah ini ide menarik guys. Apakah saya ini akan jual beberapa karung beras ataupun karung padi ya. Saya tuh sempat memikirkan seperti itu. Tapi ternyata karung padi harganya tidak mahal. Jadi apa sih yang mahal beberapa hari yang lalu? Apalagi sekarang ini Israel dan Amerika sudah menyerang Iran, guys. Jadinya harga minyak akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Semoga aja sih Indonesia ini baik-baik saja ya. Dan harga emas pun naik drastis. Wow, benar-benar luar binasa ya. Bagi orang-orang miskin itu sangat luar binasa, tapi bagi orang kaya sangat luar biasa. Oke. Jadi kesempatan kali ini saya itu akan menunjukkan sesuatu dengan berkat inflasi yang nggak terduga ini. Jadi saya menemukan sesuatu ya seperti yang saya pegang ini ya, yaitu smartphone ya, ataupun disebut dengan handphone juga bisa. Kebetulan di zaman sekarang artificial intelligence ya, atau disingkat dengan AI menyerang pasar komputer dan juga pasar smartphone dan menyebabkan harga RAM dan harga ROM juga meningkat drastis. Dan otomatis handphone, PC maupun laptop juga ikut drastis. Setelah itu dibantu oleh serangan-serangan di luar sana ya, yaitu di Timur Tengah juga ikut berdampak di saat transportasi. Apa sih transportasi? Kan transportasi menggunakan minyak bumi, guys. Itu minyak solar ataupun apalah itu minyak pertalite dan pertamax. Setiap negara kan namanya beda-beda. Jadi saya singkat dengan minyak bumi aja. Karena minyak bumi itu dapat mempengaruhi biaya transportasi ke seluruh dunia. Jadinya kalau tidak melakukan suatu hal menarik dan sesuatu untuk membeli maupun menjual di tahun sekarang, itu bisa menjadi penyesalan di suatu hari nanti. Nah, jadi saya itu sempat melihat di pasar smartphone. Kebetulan saya melihatnya hampir semua smartphone itu harganya mahal-mahal banget, guys. Bahkan laptop juga mahal-mahal banget, guys. Sepeda motor pun juga mahal-mahal banget, guys. Ya, apapun yang ada di sekitar kita bakalan mahal-mahal banget, guys. Bahkan makanan pun juga ikut mahal-mahal banget, guys. Wow, luar binasa sekali ya. Bukan biasa, tapi binasa bagi orang-orang yang seperti saya ini ya, pemuda biasa. Jadi saya ini harap semoga harganya bisa turun di suatu hari nanti ya. Amin, semoga semoga seperti itu. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Nah, jadi hari ini saya itu tunjukkan sesuatu hal yang menarik saya temukan di Shopee atau di Vivo Store. Jadi saya menemukan sebuah smartphone yang lumayan bagus dan harganya masuk akal, guys. Apa sih itu, Bang? Handphone apa itu? Xiaomi, Oppo, atau iPhone, atau Vivo, atau Nokia? Itu saya tunjukkan nanti ya, guys. Dan coba kalian tebak. Dan kalian bisa pause video ini. Coba tebak handphone apa itu kira-kira, guys. Dan bahkan di YouTube pun juga banyak banget itu. Banyak banget review yang mengatakan handphone ini harganya waras di saat
perang artificial intelligence dan juga perang Israel melawan Iran. Dan harga smartphone ini kelihatannya stabil untuk beberapa hari ke depan. Tapi saya tuh tidak tahu guys, apakah bulan depan juga harganya mahal. Saya tuh tidak tahu guys. Sumpah saya tuh nggak tahu guys, karena geopolitik ya, atau namanya gerakan keuangan di suatu negara dan suatu dunia ya, khususnya bumi ini ya. Jadi arus keuangan tersebut bakalan digunakan untuk apa gitu. Jadi kalau Amerika akan gunakan untuk berperang. Jadi dolarnya akan merugi dan emasnya akan meningkat. Ini sangat-sangat luar binasa sekali lagi ya. Oke. Jadi tanpa basa-basi saya tuh akan sebutkan smartphone yang lumayan untuk dipakai untuk saat ini. Lumayan untuk dipakai ya, bukan untuk jual. Kalau jual mending beli emas saja. Oke. Nah, jadi nama smartphone ini namanya iQOO. iQOO 15R. Racing 15 Racing. iQOO ini sebenarnya sih dia tuh HP Vivo, tetapi dia ini bersegmentasi untuk gaming. Misalnya dia tuh chipsetnya lebih kencang dibandingkan Vivo V series. Ya, itu sudah pasti. Dan harganya juga terjangkau ya. Jadi gak mahal-mahal banget dan juga gak murah-murah banget. Dan saya tuh terkejut kok bisa sih ada harga HP yang seharga segitu. Kok bisa gitu. Bahkan harganya juga gak sampai 10 juta. Bayangin, nggak sampai 10 juta. Jadi saya tuh bersyukur banget kalau ketemu HP yang seperti itu dan semoga saya tuh bisa beli guys. Ya, semoga saya tuh bisa dalam beberapa waktu ke depan. Ya, yang penting usahakanlah yang menjadi yang terbaik itu kan untuk kita semua, untuk kalian, untuk saya gitu. Dan bagi kalian tuh kira-kira apa sih yang terbaik itu? Jadi itulah yang akan diusahakan. Nah, jadi saya ini sudah kedatangan unit guys ya. Jadi saya tuh kedatangan unit tuh waktu apa namanya kemarin malam ya, lebih tepatnya. Jadi saya tuh akan spill di video ini guys. Nah, spillnya satu-satu ya guys ya, baik itu dari segi desain, dari segi performa dan juga dari segi apa namanya spesifikasi smartphone tersebut. Tapi saya tuh gak mereview gaming ya, karena saya tuh belum mengisikan game. Jadi santai aja gitu. Jadi saya ini akan tunjukkan pada kalian. Oke, sampai jumpa nanti ya guys. Nah guys, walaupun saya tuh kelihatannya adalah pria sederhana, bahkan kasur pun nggak saya gantikan ya, karena saya tuh merasa nyaman banget tidur di kasur yang ada di atas lantai. Nah, kebetulan kasur ini belum jelek-jelek banget ya, walaupun sudah ada noda hitam ya. Itu apa artinya bang? Ya itu karena keringat saya ya, karena waktu itu saya tuh sempat apa namanya ada kegiatan di luar, jadi saya tuh lupa mandi guys ya, karena sering kecapean gitu. Nah, kalau kecapean mandi kan bisa menjadi tubuh kita tuh rusak. Saya tuh kurang tahu juga sih, tapi kata ibu saya seperti itu kira-kira. Jadi wajar aja kalau kelihatannya sih sederhana banget ya, sederhana banget. Bahkan di sini ruangannya juga kurang bersih ya. Tapi setidaknya saya tuh menunjukkan sesuatu kepada kalian ya, seperti yang saya bilang tadi yaitu review guys. Review yaitu smartphone iQOO 15R yang ada di hadapan saya. Di mana itu bang? Itukah? Atau itukah? Saya tuh kurang tahu guys. Coba tebak kalian tuh yang mana? Itu kira-kira yang mana itu guys? Nah, jadi ini meja kecil saya ya. Jadi saya ini meletakkan beberapa peralatan yang menunjang aktivitas hobi saya ya. Ya, walaupun di sini ada beberapa smartphone ya. Sini satu dan ini satu guys. Nah, jadi coba tebak ini smartphone apa? Hayu. Itu kan. Dan meja saya ini sangat berantakan banget ya, karena nggak sempat membersihkan. Jadi saya tuh menunjukkan ala kadarnya guys. Oke. Jadi tanpa basa-basi lagi saya tunjukkan yang ini guys. Yang jelas ini dulu guys ya.
kotaknya guys. Nah, lihat nih IQ 15R. Varian 12512 silver. Ya, lebih kurang seperti ini guys. Oke. Nah, ini chargernya guys. Lihat nih, chargernya warna putih ya. Ini 100 watt guys. Kencang banget. Bahkan bisa cas 1 jam, bahkan kurang itu bisa penuh guys. Ini penghubungnya adalah Type C guys, bukan Type A, tapi Type C. Ini chargernya guys ya. Ini bukan charger, ini kabelnya, kabel Type C to Type C. Mantap. Ini casingnya guys ya, casing bening ya, casingnya guys. Oke. Dan unik yang penting banget ya, ini guys. Ini guys. Wow, mantap. Ini guys. Oke. Ya, lebih kurang seperti ini guys ya bentuknya. Ini ukuran layarnya yaitu 6,59 inci. Gak besar dan gak kecil. Menarik. Menarik banget. Wow. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu kan. Ini ada kamera depan, sensor saya kurang tahu juga sih, tapi yang jelas ukuran megapikselnya yaitu 32 megapiksel. Dan untuk samping ya di sini ini kelihatannya kayak metal silver ya. Ada tombol volume di sini. Ada tombol power ya di bawah ini ya. Lebih kurang seperti itu guys. Nah, untuk di bagian bawah ini ada speaker, ada colokan port Type C, dan juga ada colokan SIM tray ataupun SIM injector, apalah namanya itu. Kalau sebelah sini nggak ada guys, cuma yang ada itu garis antena ya. Dan untuk yang ke atas lubang speaker, dan juga di sini di atas layar sedikit ada lubang mikrofon. Oke. Jadi di handphone satu ini ataupun smartphone satu ini ada 2 speaker guys. Dan untuk belakangnya ya seperti ini, warna silver 8 bit ya. Silver 8 bit, benar-benar mewah banget. IQ. Dan kamera belakangnya ada 2 ya. Ya, yang wide dan sama ultra wide. Yang wide itu megapikselnya 50 guys. Sedangkan yang ultra wide itu cuma 8 megapiksel guys. Nah, jadi ada flash ya, center sebelah sini juga ada. Nah, jadi ini cukup worth it banget ya. Bahkan RAM-nya aja yaitu 12 ya, 12 nggak salah dengar. Dan ROM-nya yaitu 512 ya. Di tahun sekarang itu susah banget guys. Bahkan harganya juga nggak masuk akal. Tetapi yang ini masuk akal. Penyebabnya apa bang? Masuk akal. Karena ROM-nya gede, RAM-nya gede, kamera bagus, yaitu depan belakang bisa 4K 60 fps. Atau bahasa Indonesianya itu 4K ya, 60 fps gitu, frame rate per second. Ya, walaupun sebenarnya sih agak masih kurang, karena ini harganya ya ditekan, jadinya bahan bakunya pasti agak sedikit lebih kurang. Tapi saya kata satu kalimat bahasa Arab yaitu Masya Allah, dan satu kalimat lagi yaitu Alhamdulillah. Kenapa? Jadi kita itu harus senantiasa bersyukur pada Allah di saat ada kesempatan yang menarik gitu. Jadi saya tuh akan membuka ya. Di sini ada fingerprint, lighting, ultrasonic, apalah gitu. Dan seperti inilah kurang lebih kurangnya wallpapernya ya, cantik banget ya. Wallpapernya cantik ya. Seperti smartphone ini juga cantik gitu. Dan harganya juga cantik gitu. Anjay. Jangan bilang anjay, tapi bilang alhamdulillah. Oke. Jadi saya tuh tekan fingerprint ultrasonic ya. Seperti ini ya. Ya, oke. Jadi layarnya AMOLED ya. Resolusinya ya 1,5K.
atau lebih tepatnya 1280 dikali 2700 apa namanya 2740 ya. Jadi saya tuh kurang tahu juga sih, tapi yang jelas dia 1,5K ya, lebih jelas ini lebih bening bening guys ya, bening. Oke. Jadi setelah itu saya tunjukkan lagi ya dapur pacunya, yaitu Snapdragon 8 Gen 5. Apa itu Bang Snapdragon 8 Gen 5 itu? Saya tuh nggak usah sebutkan lagi ya, karena Snapdragon 8 itu sudah kelas paling tinggi guys. Bukan kelas abal-abal, bukan kelas pecundang, bukan kelas teri ya. Ini sudah kelas kakap gitu. Nah, jadi apa sih menarik gitu? Menariknya adalah harganya yang enggak terlalu mahal, tapi bisa kasih dengan apa namanya Snapdragon 8 Gen 5 itu sudah menarik banget ya. Sangat-sangat luar biasa gitu kan. Nah, jadi saya tuh mau tunjukin pada kalian ya, siapapun orang yang ingin menunjukkan sesuatu hal yang menarik, jangan lihat harga guys. Kenapa? Karena harga itu bisa menipu kalian. Apalagi zaman sekarang harga emas makin naik. Apalagi zaman sekarang harga bahan pokok naik, bahan kebutuhan hidup juga naik. Nah, kalau smartphone naik itu agak aneh itu. Sebenarnya nggak aneh, karena produsennya juga pasti mengorbankan dana yang lebih untuk membuatkan smartphone, sudah pasti. Tapi kalau ada sesuatu oknum-oknum yang mencoba menaikkan harga karena akibat suatu negara tidak bisa membuatnya, otomatis itu termasuk sebagai salah satu jebakan gitu guys. Jadi saya tuh nggak mau terjadi seperti itu, jadinya saya itu mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mempunyai smartphone yang satu ini guys. Cantik banget nih, cantik ya, tapi buas. Cantik tapi buas ya gitu. Cantik tapi sangar ya gitu. Jadi saya tunjukkan pada ini ya, pengaturan ya, lebih depannya di sini ada info telepon tentang telepon ya. Ini kalian bisa lihat dia tuh Aiko ini sudah Origin OS 6. Di sini ya prosesornya sudah pasti Snapdragon 8 Gen 5 ya, 3,8 GHz ya. Penyimpanan teleponnya itu 512 GB, RAM-nya 12 GB kan gitu. Nah, ini ada chip superkomputasi Q2 gitu chipnya. Kapasitas baterainya juga jumbo, yaitu 7600 mAh guys. Gede banget, bahkan segede harapan orang tua kalian maupun orang tua saya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya sih masih baru-baru ya. Jadi saya beli tanggal 5 kemarin, di sini tanggal 6 ya. Jadi ini sudah 1 hari yang berlalu guys ya. Satu kata lagi alhamdulillah ya gitu. Nah, di sini ada pemindahan pembaruan sistem ya. Bodoh amat, bahkan baru 1 hari aja beli sudah ada pembaruan sistem. Ya bodoh amat. Bagi saya sih ya jangan ya, mending dulu ya, tahan dulu sampai bulan depan. Itu aja guys. Nah, untuk ini ya, untuk apa namanya kamera ya, ini saya tuh akan review ya di sini. Ya, lebih kurang seperti ini guys tampilannya ya. Nah, lebih kurang seperti ini guys ya. Ini videonya juga bisa ya. Ini ya di sini ya. Ini lihat kan ada 1080p ya, 30 fps, bisa 60 juga, bisa 4K, 60 juga bisa, 30 juga bisa. Oke. Itu berlaku juga dengan kamera depan juga sama. Ini ya. Ya juga sama itu guys. Ya walaupun di sini pencerahan cahaya saya ini agak kurang ya, karena saya tuh rekamnya sore guys ya, sambilan nunggu buka puasa. Jadi saya tuh apa namanya ngabuburit sambil mereview smartphone ajaib yang satu ini. 1080p 30 fps, 60 fps juga bisa, 4K juga bisa, 30 fps juga bisa, 60 fps juga bisa. Mantap. Nah, tapi sayang banget ultrawide-nya jelek ya. Jadi ya wajar aja, harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi apa namanya anunya ya nggak terlalu ya, 8 megapiksel.
Kalau yang ini 50 megapiksel, kalau yang depan 32 megapiksel. Iya, lebih kurang seperti itu guys. Nah, jadi kalau masalah sesuatu ya, kalau aplikasi apa aja gitu guys. Nah, untuk aplikasi saya itu baru download ya. Kalau untuk game Clash of Clans, game kesayangan kita sejuta umat, sama game The Legend Neverland ya, The Legend of Neverland juga saya itu download. Ya, Genshin kemana bang? Kan chipsanya Gahar, tapi kok nggak ada Genshin. Nggak usah main karena zaman sekarang sudah krisis ya, krisis keuangan, krisis pangan dan juga krisis energi ya seperti minyak bumi ya. Ngapain juga main game-game berat tuh, yang ada smartphone kita makin capek tuh guys. Jadi mending tabung aja ya untuk kebutuhan hidup. Oke. Dan saya itu akan review lagi bukan satu sih, tapi ada beberapa hal ya, yaitu Antutu Benchmark. Antutu Benchmark saya itu tes 1 kali doang ya, nggak usah banyak-banyak ya. Di sini Antutu Benchmark V11 ya, mencapai skor total 3.143.830 guys. Gede banget ya, gede banget ya. Lihat nih, CPU-nya aja nggak ngotak ya, 897.289. GPU-nya yaitu 1.069.941. Memorinya yaitu 475.979. Dan UX ya, user experience ya 700.621. Kenapa bisa gitu bang? Ya seperti saya bilang tadi, CPU-nya Snapdragon 865 ya. Kalau GPU-nya ini ya, coba saya lihat GPU-nya ada ini Adreno ya, Adreno di sini Adreno 829 guys. Nah, ini saya bilang tadi ya, resolusi layar yaitu 1260 kali 2750. Oke. Dan untuk yang ini ya, untuk memorinya yaitu kalau RAM-nya itu LPDDR5X ya. Kalau ROM-nya yaitu UFS 4.1 guys. Oke. Nah, jadi layarnya sudah pasti ini 6,59 inci, tapi kok di sini kamera selfie-nya 7,99 megapiksel dan sedangkan yang kamera belakang yaitu 12,58 megapiksel. Ada apa nih sebenarnya, guys? Coba tolong komen. Ayo, ini kenapa ini? Apakah bohong? Apakah scam? Enggak dong. Ini kan sudah menggunakan sensor Sony, jadi aman. Walaupun 12 megapiksel tapi sangat aman selama kameranya enggak kebentur ataupun kameranya dibakar itu jangan. Masa ya kalau body dihancurkan tuh kayak orang bodoh tuh, jangan ya. Jangan ya, jangan. Oke, kalian tuh sayangi itu barang, sayangi itu. Apalagi ini cewek cantik nih. Ada waifunya. Jadi jangan ya, jangan. Awas gitu. Dan dua aplikasi yang saya bentukkan yang penting ya, ada Capcut ya, ada Dola ya. Ada apa lagi ini banyak ya. Sebenarnya sih enggak terlalu banyak, tapi ada Filmora, YT Studio ya, itu penting juga. Nah, ada Dana dan juga ada Canva, ada WhatsApp. Oke. Nah, sini juga saya tunjukkan Geekbench ya, Geekbench. Oke. Saya tunjukkan ya di sini saya itu sudah tes beberapa hal yaitu CPU ya. Ini kalian tuh lihat single core 2707, multi core 8849. Saya itu sekali tes doang. Oke. Apa nih namanya? Dan untuk GPU-nya yang ini ya, namanya OpenGL ya, OpenGL ini dapat skor 17.628, sedangkan yang Vulcano ya, Vulkan yaitu 21.248 ya. Ini kalau dibandingkan dengan smartphone yang lain juga nggak kalah banget. Nah, misalnya kalau lihat CPU ini tekan nih ya, anunya mana ya, single core saya. Di sini kan poin saya ya. Di sini coba lihat ya yang setara ini. Samsung Galaxy S25 guys. Ya, setara seperti itu guys. Nah, jadi apapun gitu. Jadi ini namanya lumayan kuat gitu guys. Dibandingkan untuk yang lainnya. Ini sebenarnya sih saya bersyukur banget dengan harga yang agak tinggi dan juga agak murah gitu. Tahun sekarang di saat artificial intelligence menyerang ya, dan juga perang Iran versus Israel dan menyebabkan harga minyak drastis ya.
naik drastis gitu. Jadi bersyukur banget saya tuh bisa membelikan dengan segera mungkin ya. Kalau enggak bisa mampus saya itu akan menggunakan smartphone yang saya record ini yaitu Vivo V30 dengan baterai health ya sudah 93% ya. Sudah menggunakan 2 tahun. Jadi saya tuh bersyukur banget ya, alhamdulillah ya satu kali lagi ya, dan harus bilang masya Allah ya karena saya ini supaya smartphone-nya ini bisa panjang umur dan berkah selalu ya dan baterai selalu 100% kalau bisa ya. Dan saya itu akan usahakan bermain dengan aman ya, itu sementara waktu dan menikmati suasana, menikmati apa namanya, ini, suasana smartphone yang satu ini ya. Kalau refresh rate, smartphone ini ya, apa namanya, refresh rate ya, 144 Hz ya. Jadi lumayan ngebut ya, lumayan kencang ya. Tapi ini harus sayang banget ya. Dan itu harus bersyukur, saya itu harus bersyukur dan ya saya ini akan recording game Clash of Clans maupun game The Legend of Neverland di smartphone yang ini guys ya. Kalau Genshin pakai smartphone yang saya record yang pegang ini. Bukan yang ini sih, tapi yang sedang saya record yang ini guys. Ya gitu. Jadi lebih kurang seperti itu guys ya. Warnanya silver pambit, lumayan cakep, cantik itu. Apalagi wallpapernya juga cantik. Ya. Jadi nggak usah cincong-cincong lagi. Ada yang bilang saya ini pamer, ada juga yang bilang ini bukan pamer. Sebenarnya sih ini tergantung individu ya, mau gimana pun saya ini bukan bermaksud untuk hal jelek, tetapi saya itu tandanya bersyukur gitu. Makanya saya tuh merekam supaya ini kenangan ini bisa saya simpan sampai kapanpun gitu. Karena banyak sekali kenangan itu gak bisa dibalikan lagi. Bahkan saya tuh sedih guys, misalnya kalau beli sesuatu produk yang agak mahal tapi apa namanya lupa record gitu. Itu agak disayangkan ya seperti ini guys ya. Ini misalnya ini kunci motor apa nih guys ya. Coba tebak, hayu. Ya, ini Honda ya sudah pasti, tapi ini motornya yaitu PCX 160 dan saya tuh lupa record gitu. Padahal penggunanya sudah 1 tahun, tapi saya tuh lupa record guys. Waduh. Jadi lebih kurang seperti itu guys ya. Jadi review smartphone ya dengan meja yang berantakan ya, bahkan tempat tidur saya yang sederhana ya. Ya, saya tuh bersyukur banget tuh bisa membeli smartphone yang satu ini dengan harga yang terjangkau. Berapa itu harganya, Bang? Jadi saya tuh sudah tawar pada seller yang ada di kota kecil saya yaitu Pandan Labu dengan harga originalnya yaitu 9 juta menjadi 8.800.000 guys. Nah gitu. Jadi ya saya tuh membeli pada seller ya karena sudah terpercaya ya. Kalau beli di Shopee ya pasti harganya lebih murah lagi, tapi saya tuh kurang percaya gitu karena takutnya barang nggak sampai dan uang kita tersangkut di Shopee. Kan tambah 1 juta lagi kan aman gitu. Kalau di Shopee kan harganya 7.600.000 kalau nggak salah, tapi resikonya besar banget gitu. Dan untuk variannya ini ada yang 8/256, ada yang 12/256 dan juga ada 12/512. Kalau saya sih ini varian paling tinggi ya guys ya, karena kebutuhan konten, kebutuhan gaming dan juga kebutuhan sehari-hari selama periode krisis ekonomi ini guys. Karena sekali krisis saya ini nggak akan bisa mampu beli lagi guys, karena saya itu sudah prediksi ya berdasarkan video YouTube ya. Di sini apalagi sekarang itu orang Indonesia tuh sudah pada pintar-pintar banget ya. Bahkan video YouTube pun juga banyak yang edukasi. Walaupun edukasinya tuh tidak dipraktekkan. Jadi mereka itu nonton motivasi kosong gitu. Tapi bagi saya sih itu bisa jadi pelajaran ya daripada menonton video-video aneh-aneh ya. Apa namanya? Kalau video aneh-aneh itu bisa menyebabkan otak kita drop gitu. Tapi kalau menonton edukasi mungkin walaupun kita otaknya nge-lag maupun ngedrop ya, bahkan tidak sekencang ini ya misalnya. Jadi pikiran itu terbuka guys. Jadi ada, oh saya tuh baru tahu gitu. Nah, jadi gitulah guys. Nah, fungsi edukasi yang tepat sasaran. Oke. Jadi saya tukan
review ini ya dengan ending video ini, penutup ya lebih tepatnya. Jadi gimana menurut kalian guys? Nah, apakah kalian tuh tertarik ya untuk membelikan suatu produk ya seperti yang saya sebutkan tadi dan saya tunjukkan tadi? Itu tergantung perspektif dan persepsi kalian terhadap produk yang tadi yang namanya IQ 15R. Dan kalau melihat suasana sekarang ya, dunia itu tidak baik-baik saja. Ingat, dunia itu tidak baik-baik saja sehingga dunia ini tidak pernah kasihan pada kalian dan menanyakan kalian sudah makan belum ya. Mereka itu enggak akan bertanya pada kalian. Dan apakah kalian itu sudah berbahagia sekarang? Mereka tidak akan bertanya gitu. Jadi kalian itu harus konsisten menjalani kehidupan ini ya seperti biasa dan seperti semestinya ya. Harus bersabar gitu ya, dan harus ibadah pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala ya bagi yang muslim. Dan begitu juga dengan saya. Ini juga orangnya menjalani kehidupan seadanya. Kalau ada yang bisa lakukan, saya dulu lakukan. Kalau nggak bisa, saya itu tunda aja. Nah gitu. Jadi saya ini bukan orang yang hebat banget, bukan ya. Jadi saya ini orang manusia biasa, hanya makan nasi ya. Dan saya ini sebagai rakyat biasa dan kembali ke kota asal saya, Anjay. Soalnya sih saya itu nggak cosplay orang sebelah ya. Jadi ini sebagai video saya untuk kalian bagi subscriber yang sudah subscribe saya yaitu ada 12 orang ya. Semoga kalian tuh diberikan kemudahan rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan semoga kalian juga sehat selalu dan juga senang selalu ya dengan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. Nah, jadi kesimpulannya ya apa guys ya. Jadi di saat ada krisis, maka di situ ada peluang, namanya kesempatan dalam kesempitan. Di saat ada yang menarik, saya maupun kalian tuh bisa memilih dengan keputusan yang bijak supaya tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Itu aja. Nah, sekian video hari ini guys dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Satu kali lagi ya, bye bye. Nah, jadi saya juga akan tunjukkan rekaman video apa tadi itu nanti suatu hari nanti ya. Suatu hari nanti sih tapi di konten berikutnya. Karena ini sudah sore banget jadi saya harus mandi, membersihkan diri sambil menunggu buka puasa guys. Nah, oke.